Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mau mulai kajian peradaban ini. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana peradaban Yunani, India, semua hal itu. Dan kita mengetahui di mana posisi peradaban Islam, di mana kemuliaan peradaban Islam sebagai jawaban dari kekurangan dan kehancuran akibat dari ajaran-ajaran yang tidak manusiawi, tidak menghormati wanita, membedakan kasta dan sebagainya. Dalam Islam itu menjadi jawaban, dan Islam memuliakan semua itu, memuliakan wanita. Yang semula wanita tidak ada harganya, tapi dalam Islam wanita luar biasa dimuliakan. Yang semula wanita dijadikan barang warisan. Wanita tidak hanya tidak mewarisi, tapi ternyata wanitanya sendiri saat itu di zaman Arab Jahiliyah dijadikan seperti barang warisan. Yang diwarisi anak-anaknya, yang terserah anaknya mau jadikan apa itu ibunya. Mau jadikan pelacur, mau dijual, mau dijadikan pembantu sampai mati. Dan wanita yang tidak ada batasan berapa wanita yang bisa dinikahi, sampai satu orang memiliki 1000 istri. Dalam Islam wanita dihormati, dimuliakan, sehingga banyak hadis Nabi yang memuliakan seorang ibu. Maka saya mengangkat ini kitab bernama Adabul Mufrad. Ini kitab fenomenal, 1400 tahun yang lalu. Karangan siapa? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Harus tahu ya. Adabul Mufrad ini, kitab Adabul Mufrad ini kitab akhlak yang menjadi pondasi peradaban. Jadi ternyata dasar dari keagungan peradaban Islam itu ada pada akhlak. Kalau berbicara tentang akhlak, maka tidak ada manusia yang lebih mulia untuk mengajarkan akhlak, memberikan contoh yang mulia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Adabul Mufrad ini mau dibaca 1000 kali, itu seolah-olah memberikan siraman terus. Seperti halnya kami kalau kamisan di Gontor yang berbicara Pak Kiai, gak pernah kami bosan untuk mendengarkan Ustadz Hasan, bapak-bapak pimpinan. Kalau berbicara tentang keikhlasan, berbicara tentang kepondok modernan, itu tidak pernah kami bosan. Dan selalu seolah-olah ada yang baru, seolah-olah ada yang baru, seolah-olah selalu menyirami hati kami, dan kami selalu merindukannya. Seperti itulah Adabul Mufrad kitab ini. Antum tahu nanti banyak hadis mungkin antum tahu dan mungkin beberapa antum hafal, tapi di saat disampaikan lagi tidak pernah bosan untuk mendengarkannya. Tahukah Anda bahwasanya Imam Al-Bukhari ini menulis kitab ini
setiap hadis yang aku tulis, maka aku mandi dan sholat 2 rakaat sebelumnya. Sebelum nulis kitab itu mandi dan sholat 2 rakaat. Sehingga 1400 tahun kita masih menikmati kitab ini, nggak lekang oleh zaman. Imam Al-Bukhari mempunyai daya hafalan yang luar biasa. Suatu ketika ulama dari Khurasan dan Baghdad itu datang untuk menguji Imam Bukhari. Ada 10 ulama. 10 ulama ini bersepakat untuk menguji Imam Bukhari dengan mengacak-acak hadis, baik sanad ataupun riwayatnya. Maka kemudian satu persatu ulama itu bertanya, menyampaikan satu hadis. Kemudian Imam Bukhari menyatakan, aku tidak pernah mendengarkan hadis ini. Ulama yang kedua sampaikan sebuah hadis dan riwayatnya. Kemudian Imam Bukhari, aku tidak pernah mendengarkan hadis ini. Ulama yang ketiga, sampai ulama yang ke-10, Imam Bukhari mengatakan aku tidak pernah. Karena ke-10 ulama itu bersepakat untuk mengacak-acak hadis dan riwayatnya begitu. Sanadnya diubah-ubah begitu. Maka kemudian setelah itu 10 ulama ini mengagumi kecerdasan dan daya ingatnya Imam Bukhari yang luar biasa itu. Setelah itu kemudian Imam Bukhari menyampaikan, untuk hadis yang pertama tadi yang benar adalah begitu. Dan sanadnya untuk hadis yang kedua yang benar itu adalah ini gitu. Oh, itu kehebatan Imam Al-Bukhari. Maka daya ingat ini di peradaban Islam yaitu luar biasa. Jadi menghafal itu salah satu daripada buah dari peradaban Islam. Jadi kalau ada mata kuliah, antum disuruh ngafal, enggak apa-apa gitu. Anggap aja itu adalah buah dari peradaban Islam. Karena semua muhaddisin itu al-hafiz. Enggak ada yang enggak hafal, semuanya enggak hafal. Kalau antum hafal Quran kayak gitu, ahlul hadis ya, semuanya menghafal kayak antum itu. Enggak ada mereka tidur terus hafal gitu, enggak ada. Ya dihafal satu-satu gitu. Saat mudanya. Kemudian ada tentang jika daftar isinya ini berkenaan dengan yang pertama, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada ibu, berbakti kepada ayah, berbuat baik kepada orang tua, berbicara lemah lembut kepada orang tua, dan banyak sekali bab yang semua mengajarkan kita tentang adab setiap hari. Insya Allah Ustaz juga akan belajar juga. Jadi saya menyampaikan ini dalam rangka yang pertama, saya ngajari diri saya. Dengan begini saya juga belajar, mengingat-ingat, dan semoga buahnya nanti kita bisa berakhlak seperti Rasulullah. Ini yang paling penting. Al-amal ba'dal ilm, yakni al-amal. Sehingga ilmu yang kita dapatkan ini berkah. Itu yang paling penting. Ustadz, kalau anak Mu'tazirah gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, antum dengarkan aja di kamar atau di samping-samping begitu. Untuk meneruskan kajian ini sehingga mendengarkan terus, tidak pernah terputus. Hadis yang pertama, aku wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hadis ini sering antum dengar. Ayu amalin ahabbu ilallah. Amalan apa yang dicintai, paling dicintai oleh Allah? Al-awwal as-salatu ala waqtiha. Kemudian apa lagi? Birrul walidain. Kemudian apa lagi? Al-jihadu fi
fi sabilillah. Ini hadis kata sahabat Abdullah, kalau aku andaikan saja aku minta tambahan lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah, maka Rasulullah akan menambahkan banyak sekali gitu. Tapi cukupkan itu, as-salatu ala waqtiha, birrul walidaini, wal jihadu fi sabilillah. Dan ternyata peradaban Islam itu pokoknya di sini nih, nggak pernah lepas dari 3 hal ini ternyata. Itu pasti dipegang oleh sahabat, dan para sahabat itu seperti itu orang-orang. Yang pertama pasti sholatnya tepat waktu. Ada dalam cerita itu kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, ya. Orang-orang yang membangun peradaban Islam luar biasa tidak pernah lepas dari sholat tepat waktu. As-sholatu ala waktu. Usikum bayar. Yang kedua pasti mereka birrul walidain. Nggak ada itu ceritanya Muhammad Al-Fatih terus meskipun anaknya raja, dia nggak birrul walidain, enggak. Tetap itu. Ya. Apalagi para sahabat yang mulia. Sehingga Islam tersebar dari ujung timur sampai ujung barat, ya, sampai Tunisia, sampai Maroko, sampai ke Andalusia. Itu berkat ada pondasi yang luar biasa ini. Ya, tidak akan mungkin meninggalkan sholat ala waktiha, terus birrul walidaini. Yang utama lagi adalah al jihadu fi sabilillah. Wallahi al jihadu fi sabilillah kayak yang mudah, tapi yang esensi adalah bagaimana melakukan jihad itu fi sabilillah wa niyatulillah. Nah, ini yang beda. Mada farqu jaisul muslim wa jaisul kafir? Jaisul muslim ini berperang itu untuk mati ternyata. Tapi jaisul kafir berperang karena takut mati. Masya Allah. Ini keimanan yang luar biasa. Karena kita tahu bahwasanya manusia itu pada hakikatnya tidak mati. Tidak mati. Antum ini nggak mati nanti, cuman pindah jasad gitu aja. Apakah ruh antum mati? Setelah antum mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afifah. Begitu. Apakah dia mati? Tidak. Dia cuman ruhnya meninggalkan jasadnya sudah. Tapi ruhnya tetap tidak mati. Bahkan saat dia dimandikan, dia di sampingnya melihat jasadnya dimandikan. Gitu. Sampai nanti. Karena nanti kita semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau orang mengetahui tentang hakikat kematian, kalau ada orang yang mati sebenarnya Allah ya. Kalau nggak sedih karena memang ini ya manusiawi ya. Tapi pada hakikat yang paling dalam adalah apa yang saya tangisi sebenarnya loh. Apa yang saya tangisi gitu. Yang saya tangisi mungkin saya ditinggalkan gitu. Yang dia tidak akan bersama saya. Tapi pada hakikatnya apakah hilang selamanya ruhnya? Enggak. Nanti Allah akan pertemukan kita nanti di surganya jika sama-sama beriman kepada Allah. Karena di surga nanti kita saling sama-sama bertanya gitu. Ya Allah, si ini mana gitu, si Intan. Mana Intan ya Allah gitu. Dulu mahasiswi saya gitu. Dan antum cari ya, Ustaz Cecep ya Allah, Ustaz Cecep mana gitu. Ustaz Andi mana gitu ya. Kita saling membantu satu sama lain karena dulu pernah berjuang di dunia. Yang hadis yang kedua, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah. Iya. Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah
berada pada murka orang tua. Alhamdulillah di sini antum selamat nih. Antum selamat dari murka orang tua. Kalau satu rumah beda ceritanya ya, beda. Apalagi nanti kalau sudah punya suami, ini beda lagi itu ceritanya itu ya. Hati-hati. Karena kadang kalau antum nggak pegang ini bener hadis, antum akan tabrak juga itu ibu antum. Karena sudah punya anak ya, antum sudah sukses, ibu antum masih kayak dulu begitu. Cara melihat ibu itu udah beda sudah. Kalau dulu waktu sekolah baik gitu, tapi sekarang suaminya sudah kaya, punya mobil, ya, rumahnya sudah ini, ya Allah. Ibunya sudah nggak dihormati lagi karena dia merasa lebih kaya. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Oh, sampai nuntut ibunya ke penjara gara-gara rebusan warisan aja banyak. Sampai viral. Siapa itu anaknya? Anak perempuannya. Anak perempuannya. Kalau anak laki-laki kadang itu nggak tega sama ibunya karena kan dia laki-laki. Tapi kalau anak perempuan yang nggak paham agama, masya Allah, udah lupa itu sama ibunya khususnya. Karena kalau bapak kan bisa mandiri kalau bapak. Tapi ibu kadang-kadang ibu ditinggal bapak, ibu jadi sebatang kara. Wah itu kalau anaknya nggak paham agama bener habis itu ibunya. Ya. Maka usikum wa iya ya antuna, ya, fahami hadis ini sehingga menjadi keberkahan untuk antuna dan menjadi akhlak yang mulia bagi antuna untuk ibu antuna. Begitu. Banyak sekali beneran. Dulu waktu muda baik gitu ya. Tapi setelah kaya itu beda sikapnya. Ada kesombongan di dalam hatinya. Ih, siapa? Saya kan sudah kaya sekarang. Nggak kayak dulu lagi bu gitu. Nggak tahu dia. Kalau kekayaannya itu dari Allah. Hadis yang ketiga, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang memuliakan wanita. Bukti yang ketiga. Ya Rasulullah, siapakah yang mesti aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi menjawab, siapa? Ibumu. Summa kuntu ayun ya Rasul. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu sampai 3 kali. Summa ayahmu. Kemudian ayahmu. Ini salah satu wujud bukti kalau Islam memuliakan wanita. Semua antuna ini akan menjadi wanita mulia. Ingat loh ya, antum akan mendapatkan gelar ini loh. Ustadz aja. Yang ketiga, keempat tuh. Mau saya kayak apa, tapi tetap laki-laki, maka posisinya adalah ayahmu. Tapi antuna ditakdirkan oleh Allah untuk dihormati oleh anak-anak antuna 3 kali lebih hebat daripada suami antuna nanti. Ini sudah takdir dari Allah. Kenapa? Karena antuna nanti yang melahirkan, antuna nanti yang akan merawat mereka. Wallahi anak punya ibu juga. Saya tahu kami dulu memang bukan orang berada ya. Ya begitulah kehidupan ya. Ada naik, ada turun begitu. Ibu saya punya bukan toko, kayak pasar sore begitu. Kemudian kami buka dasaran sore gitu, setiap sore jam 4 kami buka gitu, pakai seng itu ya, jualan apa, jualan tigora, jualan pakaian. Itu pernah lihat lah di pasar itulah, jualan mainan kecil-kecil gitu ya. Saat kami kecil, kami digendong, ibu saya jualan tuh di, kalau toko nggak keren ya, warung tendanya lah gitu. Ada fotonya menggendong kami sambil jualan tuh, masya Allah. Menyusui kami sambil jualan barang ya, pakaian ya, apa bigora, wallahi. Maka antum punya
hal yang luar biasa di dalam diri antuna. Jihad yang Allah sudah takdirkan. Antum sudah ngurusi anak antuna, tapi antum masih pengen untuk mencukupi kebutuhannya. Wallahi. Membantu suami. Wallahi, luar biasa sekali. Maka benar kalau seandainya anak itu kemudian durhaka, sudah masuk neraka itu benar. Ya. Karena tidak pantas. Ibu itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk dia sudah naluri ibunya, lebih baik anakku makan gitu ya, dan aku lapar ketimbang aku makan dan anakku lapar. Jadi lebih baik anaknya yang senang meskipun aku ini sedih, atau meskipun aku ini nggak punya apa-apa, yang penting anakku senang. Wallahi luar biasa. Mungkin antuna punya sejarah masing-masing di kehidupan antuna dengan ibu antuna. Karena mungkin di antara antuna tidak banyak yang anaknya orang kaya, tapi pada hakikatnya kaya atau miskin, tantangannya itu sama-sama punya tantangan dalam kehidupannya, ya. Enggak kemudian kalau miskin pasti susah, Ustaz. Kalau kaya pasti senang. Enggak juga. Ternyata menurut survei, dia dari orang berada, tapi ternyata selama hidup dia ditinggal sama ibunya karena ibunya PNS. Sorry, I'm not saying PNS ya, disclaimer. Nggak, maksudnya ibunya kerja gitu loh. Dari pagi dia ditinggal, masukin daycare, masukin apa lah gitu ya. Sampai sore baru diambil gitu. Dia berada, tapi keberadaan dia tidak menjadikan dia senang. Karena setiap masa, setiap step kondisi manusia ternyata ada tantangannya yang berbeda-beda cobaannya. Mungkin ibunya kurang uang dan sebagainya, tapi memang bersama ibunya. Kayak saya tadi ya, jualan di toko, jualan ini anaknya dibawa begitu, disusoni. Itu kalau sudah agak besar gitu, saya masih ingat dasaran itu apa ya? Dasaran itu ada amben yang di atasnya itu ditaruh, kalau jualan mainan ditaruh mainan gitu loh. Tapi di bawahnya itu ada kolongnya gitu kan. Nah itu ada tempat kotakan yang kotak besar yang biasanya untuk kalau sudah selesai jualan maka pakaian dan semua jualannya itu ditaruh di kotak itu gitu. Nah kan pada waktu jualan kotak itu dimasukkan ke dalam gitu. Saat saya umur 2-3 tahun gitu, jam 8 itu saya karena ikut jualan, saya ngantuk itu, saya tidur di bawah kotak itu, di bawah ini ya gitu. Ya dicokot nyamuk, di nyamuk juga ya, pakai autan. Tapi saya menemani begitu. Seperti itu ternyata. Saya wallahi luar biasa sekali orang tua kita ini menjadikan kita seperti ini. Mungkin ayah saya lulusan SD, nggak tahu SD lulus apa enggak ayah saya. Ibu lulus SMP, nggak tahu SMP lulus apa tidak. Tapi anaknya sudah sampai kuliah, masya Allah. Anaknya sudah sampai kuliah. Saat di pasar juga beliau jualan pagi itu jualan ayam potong. Ya, antum tahu lah kiloan kalau di pasar gitu ya, ada ayam potong gitu ya, antum jualan beli sekiloan. Ibu saya kayak gitu. Kadang ditanya oleh orang gitu, di mana anaknya sekarang gitu. Oh, anak saya kuliah sekarang. Di mana Bu? Di Gontor. Yang tidak menambah kesemangatan atau kebanggaan ibu anak gitu. Dan orang-orang di pasar usiku ya tahadus bini emak juga. Ya, biasa orang di pasar kadang anaknya SMA sudah kemudian bekerja. Tapi ibu kami punya keinginan yang luar biasa, pokoknya kamu harus sekolah terus, nak. Ibu nggak mau kamu kayak ibu. Amazing nggak? Ibu kayak gitu tuh. Nggak mau anaknya menderita, jangan sampai kamu menderita seperti aku. Kalau kau
punya banyak uang, punya tak kasih warisan banyak dan nggak punya pendidikan, suatu ketika kau akan sengsara. Wallahi. Jadi saya baru paham pendidikan itu luar biasa, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Maka antum sekarang ini kuliah, ini kesyukuran luar biasa, kesyukuran luar biasa. Banyak tuh di desa-desa, di mana setelah SMA kemudian bekerja, nyeles, jadi sales, jadi jaga toko dan sebagainya. Tapi antum kasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibu antum siap untuk membiayai antum, itu luar biasa. Maka jangan sia-siakan ini, benar. Ini jangan sia-siakan. Antum harus jadi yang terbaik. Pagi bangun, harus bangun kan? Iya. Kalau antum bekerja juga sama, pagi juga harus bangun. Jam 7 harus masuk kantor atau masuk mana, jaga toko, buka toko ya. Atau kalau ikut warung begitu, jam 5:30 harus masak dan sebagainya. Nah, coba kemudian perspektifnya yang semula biasa-biasanya dirubah begitu. Saya harus bangun jam berapa nih? Oh, saya harus bangun jam 3. Habis jam 3 saya ambil wudhu, ane sholat tahajud. Habis sholat tahajud, sholat witir. Habis sholat witir, ane doakan orang tua, ane baca Quran begitu. Sampai saya menunggu subuh, sholat subuh jamaah. Habis sholat subuh jamaah saya ngapain? Habis itu saya ngapain? Hari ini ada kuliah apa tidak? Oh, tidak ada. Apa yang saya lakukan? Begitu. Wah, hari ini ada kuliah apa tidak? Nggak ada film baru nggak? Gitu. Janganlah. Nonton film baru. Wah, saya ke perpustakaan, saya ikut lomba, begitu. Suatu harus capek gitu, iya harus capek. Nah. Karena ini waktu berharga untuk antum. Nanti setelah antum selesai dari S1, antum akan rasakan. Karena ikut lomba, nulis di blog, nulis macam-macam artikel dan sebagainya. Itu kesempatannya di S1. Di S2 itu jarang sekali, karena jarang S2. Habis ini mungkin setelah S1 antum nikah. Ada sih yang S2 begitu bagus ya gitu. Enggak, banyak rata-rata menikah begitu. Maka S1 ini luar biasa, waktu 4 tahun ini sangat cepat sekali. Sekarang antum sudah bisa buka Instagram. Di Instagram tuh banyak sekali lomba-lomba. Antum follower saja, following aja itu lomba gitu. Lomba nasional. Jadi kalau antum lihat itu, nggak ada waktu untuk antum nggak berprestasi. Antum pasti berprestasi. Dari 10 lomba, kalau ditarget begitu. Satu semester berapa lomba yang diikut, gitu kan? Tingkat apa? Nasional ikut Ustaz. Bagus. Berapa kali gitu? 10 kali Ustaz. Dari 10 kali ini kalau antum bener ikut 10 kali, insya Allah 1, kalau 2 atau 9-9-nya antum juara. Begitu. Tapi kalau 1 semester berapa kali ikut lomba? Enggak pernah. Semester ini baru sekali Ustaz. Itu lomba di mana? Tingkat mantiko Ustaz. Ya udah bagus lah gitu. Memang grade-nya masih itu. Tapi dinaikkan lagi. Ustaz, antum ada banyak dosen di sini, ya. Antum ada tulisan ikut LKTI di mana saja. Antum sampaikan saya tak koreksi. Nanti tak kasihkan antum, semoga antum sukses nanti. Begitu, jangan ragu-ragu gitu. Dan kami senang kalau antum berprestasi. Ikut gitu loh. Itu aja step yang luar biasa. Ustaz gak menang, gak penting. Yang penting antum ikut dulu. Nah gitu. Grade-nya itu memang ada orang yang grade-nya sudah keren, itu setiap ikut pasti dia menang. Itu sudah grade-nya ba'daha. Tapi kalau antum masih grade bawah, yang penting antum ikut aja. Antum target aja udah. Pokoknya 1 semester ini ana harus ikut 10 lomba LKTI begitu. Meskipun karya ilmiahnya ya itu aja. Besoknya dimodifikasi apalagi, besoknya modifikasi, enggak apa-apa gitu. Tapi antum target pokoknya 10 Ustaz. Apa sih susahnya? Cuman kirim artikel aja loh, klik gitu, udah selesai. Tinggal tunggu nanti hasilnya. Kalau lolos presentasi, antum pengen ana latih, datang ke ana latih. Bagaimana buat presentasi yang keren, bagaimana buat slide yang bagus, begitu. Kami siap. Tuh kan, semua fasilitas sudah ada.
Tinggal antuna bagaimana ini mengepus diri, memaksa diri. Karena orang kalau nggak memaksa diri, dia PW, dia nggak berkembang. Hidupnya ya cuman kasur, dapur, sumur, kasur, begitu nanti. Ya. Prestasinya apa? Maka usikum Mbak Yaya, mari kita sama-sama ya, menyemangati diri kita. Kita mengetahui hakikat orang tua kita telah memberikan yang luar biasa kepada kita. Mari kita sama-sama untuk meningkatkan potensi diri kita. Insya Allah manjada wajada. Sa'akum bisa kelas wa naskuru ala ihtimamikunna jami'an fi hadha soba. Insya Allah sanastamir fi liqa al-ukhra insyaallah. Nahtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.